Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. 3 bulan nggak ketemu dengan sekolah, masuk sekolah. Kali ini adalah pertama kali kita jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Dewi Anggreni. Saya di sini sebagai pengajar matematika kelas 12. Untuk pertemuan pertama kali ini, kita akan membahas tentang statistika. Di sini kompetensi dasarnya, kompetensi yang akan kita capai adalah mengevaluasi kajian statistika dalam masalah kontekstual, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kajian statistika. Oke, kita lihat statistika. Statistika itu apa? Statistika itu adalah ilmu yang mempelajari mulai dari pengumpulan data dan mengolah data untuk disusun, disajikan, kemudian dianalisa dan disimpulkan secara teliti dan benar. Beda ya dengan statistik. Statistik itu adalah kita langsung terjun, kalau statistika kita hanya mempelajari ilmunya. Oke, kesempatan kali ini kita hanya mempelajari penyajian datanya saja. Penyajian data itu adalah membuat data tentang apa? Data tunggal dan data kelompok. Untuk data tunggal yang kita bahas adalah tabel. Kita nanti membuat tabel, membuat diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, diagram batang daun. Untuk data berkelompok, kita akan membahas tentang tabel distribusi frekuensi, histogram dan poligon frekuensi, dan yang ketiga adalah tabel OGIF, data OGIF. Oke, kita belajar tentang tabel. Silakan diperhatikan, ini kita punya contoh. Misalkan saja kita ambil data 9, 9, 12, 12, 17, 23, 23, 23, 23. Kita akan membuat data tunggal untuk tabel. Bagaimana cara membuat tabel? Diperhatikan, kita buat dulu 2 kolom. Diperhatikan ada 2 kolom, kolom kiri dan kolom sebelah kanan. Untuk kolom sebelah kiri, silakan kalian isi dengan nilai. Nilai itu apa? Ya 9, 9, 12. Jangan ditulis 9-nya double, tulis saja 9, 12, 17, 23. Kemudian untuk tabel sebelah kanan frekuensi. Frekuensi itu apa? Frekuensi itu adalah banyaknya datanya atau banyaknya nilainya. Kita misalkan ambil saja nilai 23. 23 yang terbanyak, diperhatikan di situ tulisnya 23-nya sebelah kiri. Untuk yang sebelah kanannya adalah frekuensi. Maka nilai 23 frekuensinya sebanyak 6 karena di situ muncul 6 kali. Diagram batangnya, kita buat diagram batangnya, ambil dari yang pertama tadi, tabelnya tadi. Kita balik ya, dilihat situ, untuk nilai 9 frekuensinya 2, maka pada batang diperhatikan, kolom mendatar dan tegak. Untuk yang mendatar silakan kalian tulis dengan nilai. Kolom yang ke atas tulis dengan frekuensi sumbu X dan sumbu Y. Dulu sudah pernah dibahas, SMP juga sudah pernah ada. Dilihat nilai 9. Nilai 9 silakan kalian tulis 9. Kemudian buat batangnya berapa tadi? Sebanyak 2. Maka nilai 9 frekuensinya ada 2. Selanjutnya juga sama, nilai 12. 12 banyaknya berapa? Dilihat 12 banyaknya ada 3. Maka silakan 12, nilai 12 ke atas atau tingginya sepanjang 3. Begitu seterusnya sampai di nilai, itu kurang ya, 26. 23, terakhir adalah nilai 23. 23 sebanyak 6. Diperhatikan situ 23, yang terakhir 23 ya, sorry itu ada kesalahan. 23 dengan tingginya adalah 6. Jadi dari tabel ini juga lebih mudah melihatnya, diagram batang ini lebih mudah melihatnya. Silakan dilihat kalau kalian mencari nilai 17 banyaknya berapa? Oh banyaknya berarti tadi ada
Ya, bisa dilihat paling tinggi berapa? Paling tinggi adalah nilai 23 dan paling rendah adalah nilai 17. Kita lanjut, diagram garis. Intinya sama tadi seperti diagram batang, cuman tidak pakai seperti batangan, tapi kita hanya pakai titik, 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 ditarik garis, maka jadi diagram garis. Nilai 9 ada 2, cari nilai 9 di bawah, kemudian tingginya sepanjang 2, nilai 12 juga sama, nilai 12 tingginya sepanjang 3, dan seterusnya sampai nilai 23 tingginya adalah 6. Maka dari titik-titik itu silakan ditarik garis sehingga membentuk suatu garis yang disebut adalah diagram garis. Selanjutnya diagram lingkaran, masih sama kita pakai tabel yang pertama tadi. Diagram lingkaran terserah kalian mau pakai, boleh pakai persentase, pakai persen, pakai derajat juga boleh. Sini saya kasih contoh untuk yang derajat. Intinya semuanya sama. Kalau persen, satu lingkaran penuh kita kalikan dengan 100%. Kalau kita pakai derajat, maka satu lingkaran penuh derajatnya adalah 360 derajat. Cara mencarinya bagaimana? Dilihat di situ, kita misalkan ambil satu nilai saja, misalkan nilai 9, maka kita cari sudut 9. Sudut 9 sama dengan banyaknya A, maksudnya banyaknya nilai 9-nya ada berapa tadi? Ada 2. Per, atau dibagi dengan berapa? Jumlah semua data, banyaknya semua data. Bukan nilai-nilainya tadi ditambah, tapi banyaknya datanya tadi ada berapa. Maka dapat diketahui di sini sudut 9 adalah 2/12 dikalikan dengan 360 derajat, maka hasilnya adalah 60 derajat. Silakan kalian bisa gambar lingkaran dengan pakai busur, dicari sudut 60 derajat seperti apa. Selanjutnya juga sama dengan nilai 12 dan terakhir nilai 23. Nilai 23 adalah nilainya 6. Banyaknya nilai 23 adalah 6 per banyak seluruh data adalah 12 dikalikan dengan 360 derajat, hasilnya adalah 180 derajat. Di situ dilihat lingkarannya, bisa dilihat lingkarannya, yang hijau adalah nilai 9, yang 12 adalah, yang merah adalah nilai 12, yang biru 17, dan terakhir adalah 23. Diagram batang daun. Diagram batang daun beda ya sama yang tadi. Kita buat tabel lagi dengan 2 kolom. Kolom yang sebelah kiri adalah batang, yang sebelah kanan adalah daun. Maksudnya batang adalah kita ambil nilai puluhannya. Untuk yang pertama, nilai yang paling kecil, di sini kita lihat nilai yang paling kecil adalah 9. Karena 9 tidak punya puluhan, maka puluhannya kita tulis 0. Kemudian ada lagi yang kedua, nilai 12, 12, 12, 17. Dia mempunyai puluhan sama yaitu 1, maka yang ditulis adalah satunya. Dan terakhir 23, puluhannya adalah 2, maka yang ditulis pada kolom batang hanya 2 saja. Oke, kita pindah ke sebelah kanannya. Kolom daun, bagaimana cara mengisinya? Balik lagi ke batang 0. Batang 0 adalah nilai yang tidak punya puluhan. Nilai yang tidak punya puluhan, angka berapa saja, maka yang ditulis 9 dan 9, 2. Kalau nilainya 3, kalian tulis 3, kalian nilainya 4, 4, dan seterusnya. Oke. Lanjut yang 12, nilai 12 puluhannya 1. Puluhannya 1 ada 12, 12, 7. Karena 1 puluhannya sudah masuk pada batang, maka daunnya silahkan kalian isi dengan satuannya. Misalkan yang pertama nilainya 12. 1 sudah diletakkan pada batang, sisanya daunnya adalah angka 2, maka 2 ditulis di kolom batang, 2, 2, 2, dan 7. Begitu juga dengan nilai 23. 23 puluhannya masuk di batang dengan nilai 2, satuannya masuk di kolom daun. Ada berapa? 23, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka 3-nya ditulis sebanyak 6 kali. Kita lanjut, data berkelompok agak rumit, jadi tolong diperhatikan betul-betul. Kita punya tabel distribusi frekuensi. Contoh, kita punya data, itu ada datanya sebanyak 60 data. Bagaimana cara membuatnya?
Langkah pertama kita menentukan jangkauan. Apa sih jangkauan itu? Jangkauan itu adalah data tertinggi dikurangi dengan data terendah. Kembali lagi ke sini, silakan kalian lihat di sini data terendah. Data terendah adalah nilai yang paling kecil. Nilai yang paling kecil diketahui di sini adalah 23. Maka nilai yang paling rendah paling tinggi diperhatikan lagi di situ banyak paling tinggi ada 92. Maka jadi diketahui jangkauannya adalah 92 dikurangi 23, hasilnya adalah 69. Disimpan dulu, ini adalah langkah pertama. Langkah kedua, menentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas. Silakan diperhatikan banyaknya kelas. Kita menggunakan aturan Sturges, yaitu di mana K, simbolnya banyaknya kelas adalah K, sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Log N, N itu adalah banyaknya data, kita carinya di mana, bisa di tabel logaritma, atau kalau yang punya kalkulator bisa pakai dengan kalkulator. Cara menentukannya adalah 1 sudah pasti 1, itu paten, ditambah 3,3 dikali log 60. 60 itu adalah banyak datanya tadi, dihitung satu-satu datanya, bukan dijumlahkan semuanya, tapi dihitung satu-satu berapa banyak angkanya yang ada di dalam data. Maka ketemunya adalah 6,87, 6,87, kita bulatkan ke atas, hasilnya adalah 7. Langkah ketiga adalah menentukan panjang interval kelas. Panjang interval kelas ini nanti mulai dari, misalkan yang paling rendah tadi adalah 23, antara 23 sampai berapa, itu adalah panjang kelasnya. Di sini kita tentukan interval kelas, caranya adalah jangkauan dibagi banyaknya kelas. Sebelumnya tadi jangkauannya sudah ketemu, jangkauan itu adalah data tertinggi dikurangi data terendah, kemudian banyaknya kelas tadi sebelumnya sudah, maka 69 dibagi dengan 7, hasilnya adalah 9,857. Kita bulatkan lagi ke atas, hasilnya adalah 10. Langkah keempat, menentukan batas bawah kelas yang pertama. Oke, batas bawah kelas yang pertama adalah kita ambil nilai minimum dari data. Datanya saya tampilkan itu lagi, silahkan dilihat tampilannya. Maka nilai minimumnya yang terkecil adalah 23. Nah, 23 tadi sebelumnya ini. Nah, ini interval kelasnya 10, berarti silahkan kalian hitung mulai dari angka 23 sampai 10. 23 ikut kehitung, 23, 24, 25 sampai 10, maka di situ hasilnya adalah 32. Terus sampai kelasnya tadi ada 7. Kelasnya tadi yang sebelumnya saya tampilkan lagi. Kelasnya tadi yang saya tampilkan, nih banyaknya kelasnya ada 7, maka tadi kita buat sebanyak 7 kali. Oke. Sudah ketemu semua, kita masukkan ke dalam tabel. Tabelnya seperti ini, nilai sebelah kiri, sebelah kanannya adalah frekuensi. Nilai yang pertama tadi adalah nilai yang paling kecil, antara 23 sampai 32, panjang intervalnya 10. Silakan kalian cari nilai 23 sampai 32 banyaknya ada berapa, dan seterusnya sampai 83 sampai 92. Kalau jumlah frekuensi ketemu 60, berarti sama dengan banyaknya data, berarti kalian betul. Oke, lanjut. Dari tabel tersebut dapat dilihat ya. Berarti yang paling banyak nilai 53 sampai 62. Kita menentukan batas bawahnya. Batas bawah kita ambil nilai yang paling frekuensi yang paling tinggi. Saya ambil contoh frekuensi yang paling tinggi, jadi tidak harus di tengah-tengah, bisa yang mana saja. Batas bawah
Batas bawahnya antara 53 sampai 62 adalah 53. Kemudian batas atasnya adalah 62, batas bawah nilai terkecil, batas atas adalah nilai tertinggi. Kita cari tepi bawah ini nanti buat data berkelompok selanjutnya. Tepi bawah, mencari tepi bawah adalah data terkecil, batas bawah dikurangi 0,5, kemudian tepi atas adalah batas atas ditambah 0,5. Panjang kelas itu adalah C, panjang kelas itu sama dengan interval banyaknya. Kemudian titik tengah adalah setengah dikali batas atas ditambah batas bawah. Oke. Yang kedua, untuk data berkelompok yang kedua, kita buat histogram dan poligon frekuensi. Untuk histogram ini tidak jauh beda dengan diagram batang yang tadi. Bedanya adalah pada kolom yang bawah itu ada pada tabel yang pertama, diagram batang yang pertama data tunggal, itu hanya nilai saja, tapi yang ini, histogram ini kita pakai rentang atau intervalnya. Diperhatikan interval 23 sampai 33, interval 33 sampai 43, interval 43 sampai 53, 53 sampai 63 dan seterusnya sampai 83 sampai 93. Itu tidak jauh beda ya sama batang yang tadi, frekuensinya juga sama. Dan yang terakhir adalah ogive. Nih poligon frekuensi. Poligon frekuensi tinggal dikasih titik-titik tengahnya. Dicari titik tengah antara 23 sampai 32, silakan kalian cari titik tengahnya. 33 sampai 42 kalian cari titik tengahnya, dan 83 sampai 92 dicari titik tengahnya, ditulis di sini. Titik-titik tengah ini dihubungkan menjadi satu garis, ini adalah poligon frekuensi. Oke, terakhir ogive. Ogive ini seperti garis, ada ogive maksimum dan ogive minimum, pakai frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu adalah letak datanya. Bagaimana cara mencari frekuensi kumulatif? Yang kita lihat adalah frekuensinya. Di sini kita buat tabel lagi, tabelnya ada 4. Tabel yang pertama nilai, yang kedua kolom yang pertama nilai, kolom yang kedua frekuensi, kolom yang ketiga frekuensi kumulatif data kurang dari, dan frekuensi kumulatif data lebih dari. Kita tentukan dulu yang kurang dari, dapat dari mana? Kalau frekuensinya 5, maka frekuensi kumulatifnya juga 5. Maksudnya adalah 5 ini apa? Nilai 23 sampai 32 itu banyaknya ada 5. Nomornya mulai dari nomor 1 sampai nomor 5, maka ditulis 5. Untuk yang ke bawah silakan kalian jumlahkan saja. 5 jumlahkan sama 9, hasilnya taruh di sisi kanannya 14. 14 taruh di sebelah jumlahkan sama sebelah kiri bawah, 14 ditambah 10, hasilnya taruh di sebelah kanannya, begitu seterusnya. Sampai terakhir yang paling bawah 60, 60 harus sama dengan jumlah frekuensinya. Itu adalah frekuensi kumulatif data kurang dari. Kalau lebih darinya bagaimana? Lebih darinya silakan kalian balik 60 di bawah dan 60 di atas dan 5-nya di bawah. Seperti itu tabelnya. Yang warnanya agak oranye itu adalah frekuensi kumulatif data kurang dari. Yang warnanya biru adalah frekuensi kumulatif data lebih dari. Oke, terima kasih buat perhatiannya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita lanjutkan lagi minggu depan dengan materi pembahasan yang berbeda. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.